Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah membahas soal pemilu, di mana pembahasan tersebut meliputi soal kualitas pemilu dan para calon. Hal tersebut diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir usai mengikuti rangkaian acara Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta, Jawa Tengah. Haidar mengungkapkan Muktamar tidak akan membahas soal partisan politik, namun lebih kepada kualitas pemilu dan para calon pemimpin. Kita berharap bahwa tantangan ke depan bisa lalu kita belajar dari pengalaman kemarin, ada suasana pemilihan politik gitu ya. Maka baik di eksekutif maupun legislatif harus ada kekuatan kolektif yang menyatukan, yang memajukan dan meletakkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan semuanya. Muhammadiyah tidak akan partisan, ya. Lebih pada kualitas proses dan baik figur maupun sistem yang dihasilkan. Nah, nanti detailnya tentu di Muktamar ya pada hari Minggu. Ya, tapi poin pentingnya Muhammadiyah kan bukan korpor, sehingga tidak terlibat di dalam sikap partai. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah, kita saat ini sudah terhubung dengan pemikir kebinekaan Sukidi melalui saluran Zoom. Baik, selamat pagi Pak Sukidi. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Rino. Selamat pagi Pak Sukidi. Selamat pagi, terima kasih sudah bersedia bergabung di Metro Pagi Prime Time. Pak, kami ingin tahu apa sebenarnya menjadi fokus Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah kali ini. Terima kasih Mbak Maria. Salah satu fokus yang menjadi agenda penting Muktamar kali ini adalah penegasan tentang risalah Islam berkemajuan, yaitu adalah Islam yang berorientasi pada kemajuan. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena umat Islam mengalami ketertinggalan, mengalami satu fase kejumudan. Karena itu Muhammadiyah ingin menegaskan kembali spirit Islam yang diletakkan oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, adalah spirit Islam yang berorientasi pada kemajuan. Nah, kemajuan itu hanya terwujud antara lain jika umat Islam kembali mengaktifkan akalnya, reason. Dan karena itu penting sekali untuk mengenang kembali apa yang diletakkan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Ahmad Dahlan, tentang pentingnya penggunaan akal dalam menjalani kehidupan dan dalam memajukan bangsa Indonesia tercinta. Dan itulah yang sebenarnya sangat dipengaruhi Ahmad Dahlan ketika beliau ke Mekah pada tahun 1890 dan 1903, ketika pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini terinspirasi dari pembaharu terbesar dunia Islam, yaitu adalah Muhammad Abduh. Beliau membaca karya-karya Muhammad Abduh, terutama tafsir Al-Manar. Dan bahkan ketika beliau kembali ke tanah air dan dalam suatu kereta, Ahmad Surkati, seorang pembaharu Islam lainnya, memergoki melihat Ahmad Dahlan sedang memegang kitab tafsir Al-Manar. Kitab tafsir Al-Manar adalah satu kitab tafsir yang memberikan satu orientasi pada umat Islam agar memahami Islam, memahami Quran sesuai dengan spirit rasionalitas, spirit kemodernan, dan spirit ilmu pengetahuan. Karena itu Muhammad Abduh mendeklarasikan Islam sebagai religion of reason and progress. Dan ini yang membentuk karakter, pikiran, dan perilaku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahwa agama Islam itu adalah agama akal dan agama kemajuan. Dan Fakhruddin, salah satu murid terbaik Kiai Haji Ahmad Dahlan, menegaskan bahwa Islam itu sendiri sejalan dengan akal manusia, sejalan dengan pengetahuan. Dan untuk itulah kenapa akhirnya
yang khas dari Muhammadiyah ini adalah pentingnya untuk menggunakan akal, menggunakan reason, menggunakan Baik. common Pak sense Sukidi, kita mungkin untuk kita menjalani bisa sampai kehidupan. di akal dan alasan itu tadi. Karena apakah menurut Anda saat ini generasi Islam sudah bergeser dari pemikiran yang berdasarkan akal dan juga alasan tadi? Untuk itulah makanya Muhammadiyah juga diharapkan bisa mencetak generasi pemimpin yang berdaya saing. Bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin Pak Sukidi terkait hal ini? Ya, itu pertanyaan bagus sekali karena generasi Islam yang ada di Indonesia sekarang ini seringkali mengalami satu rendahnya literasi. Itu pertama. Dan yang kedua, terbiasa dengan bacaan-bacaan yang singkat sehingga tidak terbiasa untuk membaca secara lebih ilmiah, secara lebih saintifik, secara lebih rasional. Karena itu, menghadapi tantangan radikalisme, tantangan konservatisme, Muhammadiyah ingin meneguhkan kembali pentingnya apa yang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan gelorakan sebagai ijtihad. Pentingnya ijtihad. Pentingnya untuk menggunakan dare to think dengan spirit pencerahan. Keberanian untuk menggunakan akal, common sense kita untuk menjalani kehidupan dan untuk memajukan bangsa ini. Karena hanya dengan menggunakan akal manusia, common sense, agar kita ini menjadi bangsa yang maju, Muhammadiyah yang maju, dan akhirnya Indonesia Raya yang maju. Dan umat Islam perlu untuk terus menggelorakan spirit menjalani kehidupan ini dengan satu penegasan bahwa akal manusia itu menjadi hakim untuk kita menjalani kehidupan yang maju itu sendiri. Karena itu inilah pentingnya istihad, pentingnya pembaharuan berbasis pada rasionalisme itu sendiri. Baik, Pak Sukidi, untuk menciptakan suatu Islam yang berkemajuan, kemudian berdasarkan dengan akal tadi yang seperti yang Anda sampaikan, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana menciptakan suatu Islam yang berkemajuan di tengah era perkembangan saat ini, teknologi seperti saat ini, budaya saat ini, tanpa meninggalkan value dari keagamaan itu sendiri. Ya, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Pertama adalah Muhammadiyah selalu berpegang pada tradisi. Tradisi yang diletakkan oleh Nabi Muhammad dengan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Tetapi tradisi ini harus selalu diimbangi dengan semangat untuk memperbarui agar umat Islam mengejar ketertinggalan dan akhirnya memajukan bangsa ini. Salah satu hal yang ditempuh oleh Muhammadiyah adalah dengan dakwah yang memberikan satu penekanan bahwa bangsa ini memang berbineka dan karena itu kita terpanggil untuk merawat kebinekaan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dakwah yang juga ditekankan di Muhammadiyah adalah dakwah yang memberikan satu spirit kecintaan pada tanah air. Karena tanah air didirikan oleh banyak sekali seluruh komponen bangsa, antara lain tokoh-tokoh besar Muhammadiyah, mulai Soekarno, mulai Kahar Muzakir, mulai A.R. Baswedan, dan ibu pendiri bangsa itu sendiri, Siti Sukaptina, mereka sangat berpegang teguh pada kemajuan tanah air, kecintaan pada tanah air, dan karena itu menjadi modal dasar untuk memajukan Indonesia. Dan terakhir, dakwah yang selalu memberikan penekanan pada satu spirit kearifan dan kebijaksanaan itu sendiri. Karena dengan kearifan dan kebijaksanaan kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa berpegang tali teguh untuk menjaga persatuan, dan kita juga akhirnya ikut memberikan kontribusi pada bangsa itu sendiri. Baik, Pak Sukidi, menarik kalau kita mengimplementasikan beberapa nilai tadi sudah Anda sebutkan, begitu ya, menghargai perbedaan, kemudian bertanggung jawab, begitu Islam yang berkemajuan. Ya. Kalau kita tarik hal ini ke konteks jelang pemilu 2024, bagaimana implementasinya, Pak Sukidi? Implementasinya antara lain dengan meneguhkan apa yang telah menjadi komitmen Muhammadiyah dengan meneguhkan kembali politik yang berorientasi pada bangsa itu sendiri. Ini juga menjadi komitmen dari Bang Surya Paloh ketika memberikan pidato tentang politik kebangsaan, dan ini tentu saja menjadi ruh inti dari politik yang dijalankan Muhammadiyah, yaitu adalah politik kebangsaan. Bagaimana politik kebangsaan itu?
yaitu adalah memaknai pertama politik sebagai satu panggilan, satu calling, satu beruh untuk berbakti pada bangsa itu sendiri. Dan karena itu kepentingan bangsa itu adalah yang pertama dan utama. Kenapa kita terpanggil untuk menegakkan politik kebangsaan, terutama Muhammadiyah dan kita semua? Karena di Muhammadiyah mereka adalah orang-orang, tokoh-tokoh besar, pemimpin bangsa yang telah ikut berkontribusi dalam mendirikan dan membentuk Indonesia itu sendiri. Dan karena itu kita mengenal tokoh-tokoh besar Muhammadiyah, mulai dari Soekarno, Sukiman, Agus Salim, Kahar Muzakir, A.R. Baswedan, Maria Ulfah Santoso, Siti Sukaptinah, dan banyak lagi yang telah terlibat secara aktif dan produktif dalam mendirikan Indonesia Raya, dalam menegakkan kebinekaan sebagai falsafah dan dalam membentuk konstitusi RI itu sendiri, Republik Indonesia itu sendiri. Karena itu kita concern pada politik kebinekaan karena kita terlibat dalam mendirikan dan membentuk bangsa ini. Bagaimana cara kita menegakkan politik kebangsaan? Itu adalah dengan spirit pengabdian yang tulus. Pengabdian yang tulus itu adalah berpikir tentang apa yang bisa kita abdikan, kita derma baktikan, kita berikan untuk bangsa ini. Bukan seperti yang terjadi sekarang. Berpikir tentang apa yang kita peroleh dari bangsa. Nah, karena itu kita perlu meluruskan kembali spirit pengabdian yang tulus untuk bangsa ini dalam konteks politik kebangsaan, yaitu adalah kita berbakti dan mengabdi untuk bangsa secara tulus. Selama ini dan mungkin memberikan Pak yang terbaik Sukidi, untuk bangsa. Muhammadiyah menilai kualitas pemimpin selama ini di Indonesia masih berorientasi pada apa yang diperoleh, bukan apa yang bisa diberikan begitu ya. Makanya kemarin kan Ketua Muhammadiyah juga sempat menyatakan kontestasi politik bukan sekedar hanya kontestasi saja, tapi juga adalah transformasi kebangsaan. Nah, apa sebenarnya yang Muhammadiyah lihat di sini bangsa ini perlu bertransformasi? Iya, saya kira itu berangkat dari satu keprihatinan bersama bahwa seringkali politik selalu diorientasikan pada kekuasaan, pada uang, dan bahkan yang menjadi keprihatinan bersama adalah politik yang menggunakan agama sebagai identitas itu sendiri. Karena itu, Muhammadiyah ingin mentransformasikan bahwa tujuan utama kita berpolitik adalah memberikan, mendermabaktikan, dan mengabdi untuk kemajuan bangsa ini. Bagaimana cara mewujudkan itu adalah dengan dan melalui amal nyata. Saya menemani Haidar Nasir di Bandung untuk meresmikan Rumah Sakit Muhammadiyah ke-119. Ini cara Muhammadiyah untuk menegakkan politik kebangsaan, yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan amal nyata, dengan amal konkret. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah mendirikan ribuan sekolah, 173 perguruan tinggi, dan sekarang punya cabang di luar negeri, pertama di Australia, Muhammadiyah College itu sendiri di Australia, di Melbourne, dan satu lagi Universitas Malaysia. Di Malaysia, itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah turut serta melunasi janji-janji kemerdekaan, yaitu adalah dengan menjelaskan kehidupan bangsa dan semesta. Dan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah saya juga diajak oleh Haidar Nasir untuk meremiskan masjid di Yogyakarta, dekat rumah beliau. Ini penting untuk ditegaskan karena Muhammadiyah ingin kembali untuk terlibat aktif dalam memakmurkan masjid. Masjid yang tidak dipakai untuk politik tetapi sebagai dakwah. Dakwah yang memberikan satu penegasan bahwa kita memang berbineka tunggal ika. Baik. Dan karena itu kita harus bersatu teguh untuk kemajuan Indonesia Raya tercinta. Berpolitik untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk negara, bukan memikirkan apa yang bisa kita dapatkan dari negara. Terima kasih pemikir kebinekaan Pak Sukidi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat Pak Sukidi.